Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. ومن جملة ذلك ما يأتي على وجه العموم وتنشر الأخبار عنه في وسائل إعلام المسلمين وغير المسلمين من اضطهاد المضطهدين من أهل الإسلام وظلم المظلومين منهم في كثير من البقاع، كما سمع الناس عما حدث في فلسطين المباركة وما قام به أعداء الله من الاعتداء على أهل دين الله تعالى وما عبروا به من غيظهم وحنقهم وحقدهم على الإسلام وأهل الإسلام. Al-Habib Umar berkata dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq di Bayani Makarimul Akhlaq di halaman 76, wa min jumlati dzalika, yang demikian itu, ma ya'ti ala wajhil umumi, apa yang sudah telah datang secara umum, wa tuncarul akhbaru anhu, dan sudah terungkapnya berita-berita, sudah tersebarnya berita-berita anhu, tentang kezaliman, fi wasaili i'lamil muslimina, dan itu sudah diungkap di media-media dunia Islam, wa ghairil muslimina, dan di media-media selain Islam. Itu berita tentang apa? Itu beritanya min ittihadil muttahadina, berita tentang penjajahan terhadap orang yang terjajah min ahli Islam, dari kalangan orang-orang Islam. Jadi berapa banyak kaum muslimin terjajah di timur dan darat, kita udah lihat dari media-media sosial, baik media sosial yang itu memang beritanya dari kaum muslimin atau dari mereka-mereka non-muslim, dan beritanya benar dan tidak ditutup-tutupi. Tapi kenapa kita tidak ada perasaan untuk menolong mereka, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terjajah, yang teraniaya, yang terzalimi? Wa dzulmil mazlumina, kezaliman terhadap orang-orang yang terzalimi, minhum fi katsirin minal biga'i, di banyak tempat, kama sami'an nasu, sebagaimana orang-orang mendengar. Contohnya amma hadatha fi Filastin al-Mubarakah, sebagaimana yang terjadi di Palestina yang penuh dengan keberkahan. Di Palestina kita mengenal Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, masjid ketiga dalam sejarah Islam dan masjid ketiga dalam keagungan Islam secara peranan, secara pahala, secara sejarah, setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiganya itu adalah Masjidil Aqsa. Orang yang salat di Masjidil Aqsa seakan dia salat 500 rakaat di masjid yang lain, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di situ baginda Rasulullah mengimami salat, di mana makmumnya itu adalah mereka para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul menjabat sebagai makmumnya baginda Rasulullah. Yang ketika itu mereka menunggu kedatangan Rasulullah, terjadilah penantian yang sangat indah dari mereka para nabi dan rasul untuk menunggu baginda Rasulullah.
Sedatangnya baginda Rasulullah dengan malaikat Jibril, kemudian dipersilahkan baginda Rasulullah untuk menjabat sebagai imam, imamul anbiya wal mursalin, imamnya mereka para nabi dan rasul, bahwa Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat betapa di Palestina, dan kalau misalnya kita lihat sekarang ini, kita lihat Palestina di di global, di peta tidak terlihat nama Palestina, padahal itu adalah negara Palestina, padahal itu adalah tumpah darahnya Palestina. Dan disebutkan tentang Masjidil Haram dari Al-Quranul Karim, dan bahkan dari sebelumnya ada di dalam Taurat dan Injil, dan di situ dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Betapa agungnya Palestina, tempat yang sangat bersejarah dalam dunia Islam. Allah rebut kembali, insyaallah. Allah ambil kembali Palestina untuk warga Palestina, untuk mereka kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala jayakan Palestina untuk kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan dikatakan bahwa nanti Imam Mahdi itu bergerak dari Syam, kemudian di daerah Palestina itu akan menolong kaum muslimin dari arah sana sebelum mendunia. Dan Dajjal itu akan mati ketika melihat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di dekat Palestina, di dekat Palestina. Dabba itu langsung ketika Dajjal melihat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Dajjal itu langsung meleleh seperti melelehnya lilin. Kan ada lilin kecil, ya, bukan lilin besar, ini lilin kecil. Dan itu melelehnya tuh Dajjal lebih daripada melelehnya lilin. Lilin kan meleleh itu nanti Dajjal. Dan di tempat itulah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Dajjal. Siapa ya yang mengatakan bahwa Dajjal itu kuat? Siapa yang mengatakan bahwa Dajjal itu segala-galanya? Matinya meleleh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian tipuan Dajjal dan iblis, laknatullah alaih. Kama wa ma gama bihi a'da'ullah minal i'tida, dan apa yang sudah dilakukan oleh musuh-musuhnya Allah minal i'tida, yaitu memusuhi kaum muslimin, ala ahli dinillah ta'ala, memusuhi orang-orang yang mempunyai agamanya Allah, kaum muslimin. Jadi mereka memusuhi kaum muslimin habis-habisan. Kan kita dengar di media massa, kita dengar di televisi, atau kita dengar di radio. Aku dengar di radio misalnya, ya kan? Dengar di radio atau dengar di mana? Di HP dan sebagainya. Sekarang Masya Allah HP lebih terkenal bahkan daripada keduanya, daripada televisi atau bahkan daripada radio atau bahkan televisi. Lihat, mereka tahu, kaum muslimin tahu, tapi mana mereka peran sertanya? Minimal doa kepada mereka, kaum muslimin yang terjajah, kaum muslimin yang terzalimi. Fatabayyana anna fi dzalika diyar, maka jelaslah bahwa tempat-tempat tersebut mazlumina, mereka terzalimi. Kita tahu tempat-tempat yang terzalimi. Kita paham bahwa di dunia Arab banyak disekat-sekat oleh mereka musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu akan dihabisi oleh mereka musuh-musuhnya Allah. Mulai dari dunia Arab. Dunia ini dan ini dan ini dan itu. Ini bukan merupakan sebuah ungkapan biasa, dan ini bukan merupakan sebuah rahasia biasa. Ini rahasia umum yang setiap muslim harus memahami ini semuanya dan harus mengetahui, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wa ma 'abbaru bihi min ghaidhihim, dan apa yang telah mereka ungkapkan tentang apa? Tentang murkanya mereka kepada kaum muslimin. Mereka orang-orang kafir kalau melihat kaum muslimin, Masya Allah, murkanya luar biasa. Ada yang bahkan dibakar hidup-hidup, ada kaum muslimahnya
dalam keadaan hamil tua itu langsung dituncelbin perutnya dengan pisau, dengan apa semuanya. Mereka enggak terang-terang. Sementara kita dalam ajaran Islam berperang saja, dalam keadaan berperang di medan laga enggak boleh memerangi perempuan, enggak boleh memerangi orang-orang sudah tua, enggak boleh memerangi anak-anak kecil, enggak boleh merusak jalan, enggak boleh merusak pepohonan. Itu kaum muslimin, ada etikanya. Tapi mereka, ya Allah, habis-habisan, sengitnya luar biasa mereka kaum kafir. Kita lihat sejarah Islam Indonesia dari zaman sebelum mereka para wali songonya sampai wali songonya sampai sekarang, betapa jahatnya mereka, musuh-musuhnya Allah. Jahatnya luar biasa. Perjanjian yang dilakukan antara wali songo dengan mereka, atau bahkan sampai perjanjian terakhir, bapak-bapak negara Republik Indonesia, pelopor-pelopor negara kesatuan Republik Indonesia dibohong. Kaum muslimin di sana dan di sini dibohongin. Akhirnya ditangkap, dibunuh, ditangkap, dibunuh, ditangkap, dibunuh. Itulah mereka. Memang udah dari zaman dahulunya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir Makkah selalu menyalahi perjanjian, selalu menyalahi perjanjian. Makanya setelah baginda Rasulullah dibohongi dengan perjanjian mereka orang kafir 1, 2, 3 kali, akhirnya ada yang disebut dengan Fathu Khaybar, kemenangan Khaybar, dibuka Fathu Khaybar setelah berkali-kali baginda Rasulullah dan sahabat dibohongi, gitu. Perang akhirnya, perang. Wahanagihim, bencinya mereka, wahigdihim, hasudnya mereka alal Islam, kepada Islam, ahli Islam dan kepada umat Islam. Mereka benci, mereka hasud. Kalau misalnya ada kaum muslimin itu jaya, mereka nggak mau. Bagaimana ceritanya agar kaum muslimin itu semuanya berada di bawah sang penguasa ekonomi, politik, sosial, budaya dari kalangan mereka? Kenapa? Karena bencinya mereka. Kita kaum muslimin, siapapun yang mempunyai amanah, siapapun yang mempunyai kekuatan, siapapun mempunyai keahlian, silahkan. Tapi mereka tuh lihat orang-orang kafir, enggak. Mereka ambil dari kelompoknya mereka sendiri. Yang penting kelompoknya mereka sendiri, mau pintar, mau alim, mau apa semuanya, enggak. Yang penting dari kelompoknya mereka sendiri. Diambil mereka ahli ekonominya. Padahal kalah dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang menguasai ekonomi, sosial, budaya, seluruhnya kaum muslimin menguasai. Tapi mereka pintar-pintar blow on. Artinya pintar-pintar blow on, mereka pintar, tetapi tidak menggunakan akal mereka. Tidak menggunakan akal mereka, tidak melihat kejadian yang ada. Gitu. Akhirnya berantakan semuanya. Masalah ekonominya berantakan. Kenapa? Dipimpin sama orang yang tidak benar. Tuh lihat, mereka orang-orang kafir itu betul-betul peduli dengan agamanya. Orang-orang kafir dimanapun dan kapanpun berada, mereka peduli sama agamanya dan mereka peduli sama teman-temannya. Tapi kaum muslimin kenapa tidak pernah peduli? Kenapa tidak pernah peduli? Andaikan orang-orang Betawi peduli kepada Betawinya yang ada di Betawi, andaikan orang Jawa peduli dengan Jawanya yang ada di daerah Jawa, andaikan orang Indonesia peduli dengan orang Indonesia yang ada di Indonesia, andaikan kaum muslimin peduli dengan kaum muslimin yang ada di mana saja mereka berada, keadaan tidak sebagaimana sekarang ini. Ya, keadaan tidak sebagaimana yang sekarang ini dilihat, sebagaimana dikatakan oleh Habib Umar. Itu. Fatabayyana anna fi dzalika diyari madhlumina min ahli hadhil millah. Jelas dikatakan oleh Habib Umar, tempat tersebut terzalimi. Tempat tersebut telah terzalimi. Itu yang terzalimi dari kaum muslimin. Terus gimana? Habib Umar berkata, yajibu nusratuhum, wajib menolong mereka. Wajib menolong mereka. Bima gadara alaihil muslimuna, dengan apa yang dimiliki kemampuan oleh mereka kaum muslimin. Min doain, contohnya menolong mereka lewat doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah. Kelihatannya sih sederhana ucapan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi dengan hajat kaum muslimin, doa kaum muslimin itu, mereka orang-orang kafir sebelum bertempur berjarak yang sangat jauh, berpuluh-puluh kilo atau bahkan bisa beratus-ratus kilo sebelum berjumpa dengan pasukan kaum muslimin, mereka sudah merasakan takut. Udah parno duluan, mereka takut. Kaum muslimin makin dekat dengan musuh makin kuat. Tetapi mereka musuh mau berjumpa dengan kaum muslimin untuk melawan mereka kaum muslimin dalam medan peperangan, semakin dekat semakin takut. Kenapa? Ada doa di balik itu semuanya. Kenapa kita nggak mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Somalia, yang ada di Chad, sebagian yang ada di Yaman, di mana kaum muslimin banyak dipelintir sana dan sininya, atau muslimin yang ada di Indonesia di sebahagian. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doain. Kita nggak mampu memberikan makanan dan minuman, atau bahkan kita nggak mampu datang di sana. Kita tidak mampu untuk mempersiapkan peralatan perang buat mereka, tidak mampu. Terus doa, mendoakan mereka. Jangan sampai kaum kafir, orang-orang kafir membabat habis mereka. Ada satu kekuatan, ada satu sekat yang Allah berikan, dimana ketika kita lihat di peperangan Badar, kaum kafir lebih banyak daripada kaum muslimin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. 3000 dengan 313, yang kalau dikatakan 1 banding 10, kan ada misalnya 15 yang dibutuhkan 75, 7 dibanding apa? Dibanding 1. Ini 10 dibanding 1. Masya Allah, 10 dibanding 1. Satu orang harus berlawanan dengan 10 kaum kafir. Sementara ketika itu kaum muslimin sangat rendah kepemilikannya tentang senjata, tentang bahkan ilmu tentang pertempuran masih sangat-sangat rendah. Tapi ketika itu Allah melihat hati mereka. Allah Subhanahu wa taala melihat hati keikhlasan mereka dengan mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam peperangan. Menang. Siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah menang. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian benar-benar menolong agamanya Allah, pasti Allah bakal menolong kalian, dan Allah bakal menguatkan hati-hati kalian. Wa min badlin limalin, dan mencurahkan harta. Kita mampu bersedekah buat mereka. Kita kirim duit ke Palestina, kita kirim duit di mana kaum muslimin banyak terjajah, banyak terzalimi. Di tempat ini kirim buat kesejahteraan mereka, yang mereka terkadang untuk makan nasi aja belum tentu ketemu. Bahkan sebagian mereka puasa setiap waktunya. Kalau ketemu makanan di malam hari, Masya Allah, siap-siap untuk sahur. Kalau misalnya mereka menjumpai makanan di sore hari, siap-siap mereka untuk berbuka puasa. Yang mereka niat puasa setiap hari. Kalau kita dalam madzhab Imam Syafi'i, di bulan suci Ramadan setiap malam wajib niat puasa di bulan suci Ramadan. Kalau madzhab Imam Malik bin Anas itu boleh satu niat puasa untuk 1 Ramadan penuh. Tapi itu madzhab Imam Malik bin Anas. Madzhab kita Imam Syafi'i setiap malam wajib niat berpuasa. Kalau misalnya tidak dia niat berpuasa, tahu-tahunya sudah datang waktu subuh, wajib dia puasa, kemudian wajib dia sempurnakan puasanya, kemudian dia berdosa, kemudian nanti di bulan Syawal dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Ta'zir, hukuman buat mereka dalam madzhab Imam Syafi'i. Tapi ini di setiap hari, ini bukan di bulan suci Ramadan, setiap hari ini mereka niat puasa, dapat pahala. Karena orang yang dalam keadaan berpuasa, berjuang di jalan Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan berjuang di jalan Allah, masuk dalam al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berpuasa meninggal dunia, ya, itu masuk dalam al-mujahid fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka berkehendak seperti itu. Karena kenapa? Karena belum tentu mereka dapatin makanan. Makanya perlu kita kasih makan buat mereka. Makan ini dan itu, jangan pelit dong. Hidup mau berkah, tapi kita tidak pernah peduli kepada sesama. Padahal itu kaum muslimin, darah daging kita. Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu bainakum. Perbaiki mereka. Jangan andaikan di antara mereka kotor, di antara mereka rusak, perbaiki, sucikan. Andaikan mereka dijajah, kita turun tangan. Belum mampu turun tangan, duit kita yang turun, doa kita yang turun. Kasih, jangan pelit. Karena roda berputar. Indonesia di 350 tahunan yang Indonesia di berapa tahun yang lalu, Indonesia merdeka tahun 1945. Sekarang di 2022 mendekati 2023, belum sampai 2022. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu? Enggak ngelihat setiap proklamasi HUT Republik Indonesia yang ke 70 tahunan yang lalu kita merdeka. Sebelumnya dijajah dengan mereka. Dan mereka kaum muslimin yang ada di sana dan di sini yang pertama kali mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, Mesir, negara-negara muslim, Saudi Arabia, di antaranya masuk Yaman dan sebagainya, itu negara-negara muslim. Itu lihat betapa mereka kokohnya negara-negara muslim dan pedulinya negara muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama-tama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Mesir, Saudi, Yaman di antaranya. Ya Allah, kita melihat kondisi seperti itu, Palestina-nya kita, Palestina menjerit mereka di sana. Anak-anak kecil mereka menjerit yang seharusnya tidak pantas buat mereka untuk mendapatkan musibah ini dan itu. Apalagi sekarang mereka sudah dikeluarkan dari tempatnya. Mereka harus keluar di jalur Gaza, atau mereka mempunyai kedaulatan di negara yang lain, masuk Indonesia ditolak, masuk ini ditolak. Ya Allah, mereka kaum muslimin jamaah. Orang yang lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti dia bukan masuk kelompok kaum muslimin. Ya. Tolong mereka yang minta suaka politik, tolong mereka, kasih makan mereka, kasih minum mereka. Ya. Ada perempuannya kan kasihan. Kaum musliminnya emang nggak kasihan ngelihat perempuannya? Nikahi mereka, kasih kesempatan buat mereka hidup, kasih kesejahteraan buat mereka. Yang lakinya dijadikan sebagai saudara, yang perempuannya kalau nggak dinikahi ya udah kira-kira jaga anak kita itu. Kemudian terus jaga kekuatan kaum muslimin. Kasih tempat, jangan dibiarkan begitu saja. Kita muslim, kita nggak pernah dengar Allah berfirman dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita puasa dengan landasan ya ayyuhalladzina amanu. Kita puasa di bulan suci Ramadan dengan landasan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman bersatu, Masya Allah. Kekuatan yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala bakal berikan pertolongan kepada mereka. Kalau muslimin sudah tidak bersatu, mudah dicerai-beraikan dengan mereka kaum kafir. Terlihat sekarang di mana kaum muslimin arogan dengan keislaman. Ini Islam ini Islam itu, ini Islam, semua Islam sama, rahmatan lil alamin. Kenapa harus kita memperlihatkan dengan kearoganan kita? Kalau misalnya ngelihat ada kaum muslimin yang datang dari negeri Arab, waduh, Arab ini pakai gamis, pakai itu, enggak bagus apa semuanya, la ilaha illallah. Sementara gamis sunnatul Rasul, sementara jenggot bagus itu adalah sunnatul Rasul, berpeci adalah sunnatul Rasul.
sarung, gitu. Sunnatul Rasul, perempuannya pakai jilbab, bukan sunnah, wajib bahkan. Kemudian kita mencela, itu muslim Arab. Itu muslimnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau dibilang muslim Arab. Ini kan pemahaman yang sangat keliru yang harus kita perbaiki. Wa min musa'adatin, untuk memberikan pertolongan kepada mereka, bikulli ma amkana lahum, dengan segala sesuatu yang kira-kira memungkinkan kita beri kebutuhan buat mereka, apapun. Kasih ciki ibarat, kasih coklat, kasih baju, kasih sendal, kasih peci, kasih sajadah, kasih korma, menurut kadar kemampuan kita, kemungkinan yang kira-kira kita bisa beri kepada mereka. Kadzalika ikhwanuna alladziina yu'anuna adh-dhulma, demikian juga saudara kita yang mereka yang terzalimi, terjajah, wal ittihad fi ba'dil biqa, di sebahagian tempat, kashishan, seperti Shishan, Chechnya. Lihat yang sekarang negara ahlu sunnah wal jamaah, Chechnya, ya kan? Alhamdulillah, negara muslim, negara kalau nggak salah 85 atau 90% kaum musliminnya, masya Allah. Di negara Rusia, di kawasan Rusia itu Chechnya, sekarang sudah berdiri kekuatan besar, alhamdulillah. Ya, di negara-negara Islam yang ada di Rusia ini dan itu, alhamdulillah mempunyai kekuatan tersendiri, karena mereka betul-betul melihat Islam dengan dalil, mereka melihat Islam dengan ilmu. Mereka belajar dapat hidayah. Kaum muslimin yang ada di Amerika, mereka belajar dapat hidayah. Gitu. Tempat-tempat dulu orang masuk Islam ketika ngelihat kaum muslimin mempunyai akhlak, langsung mereka masuk Islam. Zaman sekarang jarang kaum muslimin yang mempunyai akhlak. Akhirnya mereka orang-orang kafir akhirnya belajar Islam. Tidak dengan belajar Islam dengan mereka, dengan orang Amerikanya, atau orang Inggrisnya, atau orang Portugalnya, atau orang Belandanya, atau orang Italinya. Tidak. Mereka berangkat kemana? Ke Hadramaut. Banyak orang-orang di luar negara sana belajar di Hadramaut, masuk Islam. Belajar di Tarim, mobil khusus, masuk Islam. Baru melihat keadaan Tarim, mereka masuk Islam. Baru melihat Tarim wa ahwalaha, dan keadaan Tarim, baru melihat ahlu Tarim, penduduk Tarim, mereka masuk Islam. Ada sebagian mereka mempelajari Islam terus baru masuk Islam, hidayah. Karena Islam merupakan sebuah kesucian, fitrah, kesucian. Siapapun orang yang mempunyai kesucian hati, dia bakal merasakan dan dia bakal mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ketika kesucian itu ada di dalam diri seseorang, itu mereka mengaku. Kenapa? Hidayah. Mereka mendekat hidayah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Somalia. Betapa mereka dalam keadaan maja'ah, lapar. Kita nggak tolong. Mereka muslimin sampai terkadang Allahu Akbar, mati dengan kelaparannya, meninggal dengan kelaparannya. Allahu Akbar. Apakah kita tidak tengok itu? Sementara kita asik-asikan, habis makan burger, kemudian makan bakso, kemudian yang di gado-gado, habis itu toprak kok, pakai kof lagi, toprak kok, kemudian makan ini dan itu, kita nggak tahu. Saudara kita muslim yang di sana, sedekah, doa, kita bantu kepada mereka. Ingat, dunia berputar.
Kashishan wa Somal, seperti Chechnya dan Somalia, wa ghairiha minal biga'in lati yata'arradu fiha al-muslimuna. Demikian juga di beberapa tempat yang kaum muslimin ketika itu di adal kuffari wa intihakim, itu banyak disakiti oleh orang kafir dan banyak diambil hak dan martabatnya dari mereka orang-orang kafir. Kita sudah berlalu jamaah dengan Belanda, Portugal, Portugis, Inggris. Apakah kita tidak pernah menengok sejarah sampai kita seakan mau berperang lagi? Perang sudah lalu. Kita jaga kedamaian sekarang di negara Republik. Seharusnya di negara Republik kita Indonesia, yang menjadikan negara Republik ini kebanyakan mereka kaum muslimin. Dalam piagam Jakartanya, dari 10 orang 9-nya adalah mereka kaum muslimin. Yang andai kan mau ditentukan mau bagaimanapun juga, tetap 9 lebih menang daripada cuma sekadar 1. Apalagi tidak ada. Ini lihat dengan pekikan Allahu Akbar, mau perang lagi. Oh, mau perang lagi, mau perang lagi, mau perang lagi. Salah. Kita menjaga keutuhan Republik dengan kemerdekaan, dan jaga kemerdekaan kita ini dengan keilmuan, dengan persatuan. Kita syiarkan negara kita, timur, barat, utara, dan selatan. Capek sudah perjuangan orang-orang tua kita tempo dahulu. Letih perjuangan mereka orang-orang tua tempo dulu. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sebelum mereka meninggal belum merasakan sebuah kemerdekaan. Belum merasakan sebuah manisnya merdeka. Sementara kita udah merasakan manisnya merdeka, mau perang lagi. Aneh. Sungguh aneh. Jaga dengan apa? Dengan kekuatan. Jaga dengan ilmu, jaga dengan pengajian, jaga dengan dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab yang lainnya, Al-Habib Umar banyak memberikan inspirasi kepada kita untuk mempunyai akhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah. Khuluguna. Ya, di kitab pertama kali yang Habib Umar buat dengan karya penuh dengan fenomenalnya, fenomenal luar biasa di usia antara 17, 16, 17, 18 tahun. Di 40 tahun yang lalu sudah membuat karya yang demikian indahnya kita baca. Di buku pertama kali beliau membuat. Itu mengharapkan beliau kedisiplinan kita sebagai seorang muslim punya ilmu, persatuan, akhlak, gitu. Akhlak, dan akhlak tidak bakal terjadi kecuali menghormati orang yang mempunyai akhlak. Kita belajar bagaimana mungkin kita bakal mendapatkan ilmu dari orang yang kita ambil ilmunya sebelum kita berakhlak kepada mereka. Tidak kita bisa ambil ilmu dari orang yang kita ambil ilmunya tanpa kita berakhlak kepada mereka. Apalagi ada orang mengatakan kita mengaji sama dia aja udah, kita nggak ambil akhlaknya. Oh salah. Justru yang pertama kali kita ambil sebelum ilmu itu adalah akhlak. Akhlak guru kita begini, ambil. Guru kita itu ambil akhlak mulia yang padanan keagungan akhlak sampai sambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad. Dan itu ini nama ba'istu li utammima makarimal akhlak, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu li utammima mahasinal akhlaq salihal a'mal. Itu di riwayat yang lain. Itu lihat, itu betapa penting tugas baginda Rasulullah dalam menguatkan akhlak. Kita kuatkan akhlak kita. Akhlak kita. Karena setelah kekuatan akidah dikatakan oleh Al-Habib Umar, setelah akidah kuat, ini dikatakan oleh Al-Habib Umar, akhlak. Dan bahkan akhlak itu memperkuat akidah. Orang yang tidak berakhlak, akidahnya makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin jebol dan rusak. Kenapa? Tidak berakhlak dia. Dia tidak berakhlak dengan Allah, dia tidak berakhlak dengan Rasulullah, dia tidak berakhlak dengan guru, dia tidak berakhlak dengan ulama. Orang yang kalau tidak berakhlak dengan guru, hatta dia berakhlak dengan orang lain nggak dianggap. Hatta dia berakhlak dengan sejuta orang tidak dianggap. Kenapa? Dia tidak berakhlak dengan guru. Kekuatan satu guru, kekuatan satu dunia. Kan kita nggak tahu. Guru satu, satu, tapi kekuatannya dunia. Dunia kekuatannya satu di guru.
Guru kekuatannya satu dunia. Gitu. Kadang kita ketika diminta sama guru, ya Allah guru mohon maaf saya ada janji. Nggak ada. Batalin janji. Janji tinggal janji, sayang. Batalin janji sama orang demi guru. Kenapa? Satu untuk yang lain. Kekuatan guru itu melebihi dari kekuatan alam ini. Tidak berakhlak. Mohon maaf guru, saya udah ada janji. Mohon maaf guru, saya udah ada kesibukan. Mohon maaf. Walaupun kata-kata mohon maaf, nyakitin guru. Tek, nyakitin. Tidak berakhlak dia. Betul ya? Tidak berakhlak dia. Dianggap dia berakhlak, tidak berakhlak. Walaupun dia baik di sejuta orang, tetap tidak berakhlak. Kenapa dia nyakitin hati seorang guru? Dia nyakitin hati seorang guru. Kelihatannya kan indah. Mohon maaf guru, saya ada tugas. Tugas apa ente? Tugas seorang murid, sami'na wa ata'na. Tugas seorang murid, seorang umat baginda Rasulullah, taat kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tugas seorang hamba di hadapan Allah, sami'na wa ata'na. Tidak ada yang lain. Kita di hadapan guru, sami'na wa ata'na. Kita di hadapan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Aku tercipta untukmu. Ya Allah. Aku tercipta untukmu. Bukan untuk yang lain. Kita tercipta untuk Allah. Kenapa kita lebih mengikuti ajaran yang lain daripada ajarannya Allah? Akhirnya kaum muslimin jatuh lagi, karena nggak mengikuti komandannya. Kita lihat di angkatan, di kepolisian, apapun yang dikatakan oleh komandannya, siap. Oh tuh, lagi ngapain aja udah siap, padahal dia baru angkat telepon, lupa dia ngucap assalamualaikum, langsung siap aja. Siap. Kita kenapa di hadapan guru kita nggak pernah bilang siap. Kalah dengan angkatan, kalah dengan tentara dan angkatan. Komandannya selepas dia sebagai komandan udah nggak jadi komandan lagi. Sementara guru kita sampai kapanpun dia adalah guru kita. Sementara Rasul kita Nabi Muhammad sampai kapanpun itu adalah Rasul kita, pimpinan zahir dan batin kita. Sementara kita dengan Allah, dia Tuhan kita, Rabbul Alamin. Lupa kita rupa-rupanya bahwa guru kita jauh lebih tinggi daripada komandan kita. Lupa kita bahwa guru kita lebih istimewa daripada presiden atau gubernur atau RT RW. Lupa kita. Ya, lupa yang kayak gitu, lupa. Wa'atidaihim alaihim, dan karena mereka orang-orang kafir memusuhi mereka kaum muslimin bi ghairi haq, tanpa kebenaran, yajibu nusratuhum bima stata'al insan. Nah, ketika itu manusia, yaitu kaum muslimin, wajib menolong mereka menurut kadar kemampuan. Wa nusratul madlumi wa farudiyatuha fi syari'ati, menolong orang yang dizalimi, wa farudiyatuha, dan kewajiban untuk menolong orang yang dizalimi, fi syari'ati, dalam syariat Islam. Taj'alul muslima 'aishan, di mana syariat Islam menjadikan kaum muslimin aishan, hidupnya itu waqi'al muslimin, di sekitar kaum muslimin, wa aishan ma'al muslimin, yang hidupnya juga di sekitar bersama mereka orang-orang muslimin, laisa ba'idan amma yaduru hawalai, tidak jauh dari apa yang berkembang di hadapan mereka. Mimma yata'allaqu biwajibihi bima ya'ni, sesuatu yang berkaitan tentang kewajibannya yang pantas untuk mereka lakukan. Nah, kita hidup
sekitar kaum muslimin, di RT kita, di RW kita, di kampung ini dan itu dan sebagainya, kota ini, kota itu, kita tahu. Tetangga kita, orang dekat kepada kita, Masya Allah, teman kerja kita, itu harusnya kita paham apa yang harus kita lakukan dengan mereka. La dakhla lahu fil fuduli wala fi ma la ya'ni. Yang kewajiban kita dengan mereka tidak ada hubungannya untuk berkebanyakan ngomong, berkebanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita nih biasa kalau ketemu dengan tetangga ngomong mulu, apalagi perempuan kalau udah ketemu ngomong mulu. Semut aja nggak gitu, semut ketemu nggak banyak ngomong, semut banyak banget, padahal tuh semut banyak ketika ketemu, Assalamualaikum, dia kesini aja, Waalaikumsalam, sehat, ya, nggak ngomong banyak. Coba kita lihat banyaknya semut ketika berjumpa dengan semut yang lain, itu tidak banyak ngomong. Kita ngomong mulu, padahal dia lagi mau beli apa, mau beli garam dari rumahnya. Di pertigaan jalan ketemu sama mbak-mbak atau sama empok-empok, ngobrol di situ. Pulang ke rumahnya, ya Allah iya lupa beli garam, ngomong mulu sih, ngobrol mulu sih. Tuh lihat, ngomong kebanyakan ngomong, nggak benar, nggak pantas. Lihat perempuan tuh demen banget ngomong, Masya Allah. Ibarat kalau tempo dulu dia yang sirihnya atau yang merahnya apa, sirih dan merah, sirih merah gitu, copot, ngomong mulu, udah copot, ngomong mulu, la ilaha illallah. Belum disumpel tuh nenek, belum berhenti ngomong. Apakah kita mau kayak begitu? Zikir. Orang yang zikirnya kuat, imannya kuat, kata Habib Umar. Jadi orang yang selalu zikir, la ilaha illallah, zikir, itu berarti imannya kuat. Imannya kuat, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Niat anteng, kakinya nggak banyak berubah, nggak banyak berubah. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Enak. Itu kan dengan kekuatan itu semuanya, nggak banyak ngobrol, banyak ibadah, banyak zikir, itu memperkuat diri, memperkuat keluarga, memperkuat tetangga, memperkuat kaum muslimin. Jadi itu di atas kampung kaum muslimin atau di atas tempat yang dimana kaum muslimin di bawahnya berada, itu ada kekuatan-kekuatan tersendiri untuk menguatkan yang ada di bawahnya, dengan kekuatan ngaji, dengan kekuatan zikir, dengan kekuatan silaturahim, dengan kekuatan sedekah. Jadi di atasnya itu ada cahaya untuk melindungi mereka. Dari mana tuh cahaya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak pandai untuk menjaga itu semuanya, gitu. Tidak pandai. Jangan banyak ngomong, nggak boleh. Jangan banyak sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Walaupun itu nggak haram, apalagi sih yang haram. Kalau ngobrol kebanyakan aja nggak boleh. Apalagi ngomong yang haram, jelekin orang, memfitnah orang, apalagi di bulan suci Ramadan. Laisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat kepada mereka lantaran dia puasa untuk meninggalkan makan dan minum. Allah nggak berhajat, gitu. Allah nggak ada hajatnya, nggak ada butuhnya kepada mereka, enggak. Kita yang butuh kepada Allah. Wala yamtaddu ila ma lam yashra' lahu wala ma la yakhusuh. Kaum muslimin nggak boleh mengeluarkan sesuatu atau tangannya kepada yang tidak disyariatkan atau sesuatu yang tidak dikhususkan. Kita kenapa minta-minta sama orang-orang kaya? Minta-minta sama Yahudi, Nasrani. Kenapa minta-minta sama agama-agama selain Islam? Minta-minta. Ya Allah, di tempat ini, di tempat agama lain ada misalnya diberikan sembako sampai 50 km dari Jakarta sampai Bogor. Demi untuk mendapatkan 1 juta. Muslim di mana? Harkat dan martabatnya dia sebagai seorang muslim. Dia, yang penting kan dapat duit. Itu duit dari mana permasalahannya? Menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kita lebih baik tidak makan daripada kita makan dari pemberian-pemberian dari mereka.
Itu kita mengharap kepada mereka. Jangankan sama orang-orang kafir, sama muslim aja kita nggak perlu minta-minta. Ngapain minta-minta sama teman kita? Wah, si kaya datang, alhamdulillah dapat amplop. Si miskin, gedek banget. Dia mulu yang datang, gedek banget. Tau-taunya yang ngasih duit si miskin, ya kan? Yang ngasih duit adalah si miskin. Haramkah si miskin bercinta? Haramkah? Tidak haram. Jadi sang miskin itu bercinta tidak haram. Betul. Yang haram minta-minta, ngarepin sama orang. Habib Umar berkata, al-unsu billah ajib, wal unsu bin nas la ajba fi. Orang yang merasa dekat dengan Allah, dia dalam menyendirinya, berarti itu adalah perkara yang nikmat. Tapi kalau ada orang merasa dekat sama orang itu nikmat, nih saya dekat nih sama jenderal, nih saya dekat sama presiden, saya dekat nih sama gubernur, saya dekat nih sama orang kaya, munafik dia. Merasa dekat dengan manusia. Nih baking, kan ada baking soda, baking soda. Cari dah tuh baking soda. Mau cari baking yang banyak, minum soda yang banyak. Baking soda. Demen banget main bakingan. Ente kalau mau main bakingan, minum aja baking soda. Lagi enak-enak ngomong apa jadi ketus banget? Ya, wajar, kan saya Betawi. Nih, lagi asik-asik ngomong, kadang ada ketus-ketus. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begini. Oh, rupa-rupanya kakek dan nenek moyang saya yang seperti itu. Kan sama. Nenek moyang kita adalah seorang walakin fi hudud ma faradat alaihi syariatullah, namun ada batasan apa yang ditentukan oleh syariat, wa ma aujaba alaihi dinullah tabaraka wa taala, dan apa yang telah diwajibkan lewat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yatalammasu wa yatahassasu ahwal muslimin, dia merasakan keadaan kaum muslimin, yatafaqaduhum ila had anja fil hadis, sampai bahkan merasa sebagaimana yang ada di dalam hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudara engkau yang berbuat zalim atau dizalimi. Faqala rajulun, kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah nansuru in kana mazluman, kita tolong dia kalau dia dizalimi. Kalau dizalimi kita tolong, wajar. Fa kaifa nansuru in kana zaliman, bagaimana mungkin kami menolong kalau dia zalim? Dia berbuat zalim, kita nolongnya gimana ya Rasulullah? Jadi sekecil apapun problematika mereka sahabat, nanya langsung kepada Rasulullah. Kita pun kayak gitu. Sekecil apapun problematika kita, nanya sama guru. Jangan dianggap udah salah nanti. Karena dalam menjalankan problem solving, kalau ibarat guru, kalau di sekolahan itu guru apa? BK, bimbingan konseling. Itu sekarang kan guru BK udah ngajar di kelas, betul kan? Bimbingan konseling biar berakhlak mereka semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gimana dong ceritanya kalau misalnya ada orang zalim kita tolong? Gala in kana zaliman wa huwa akhukum muslim. Kalau dia berbuat zalim kan dia saudara engkau sesama muslim. Jadi gimana dong? Tahjizuhu 'anil zulmi, engkau halangi dia dari berbuat zalim. Fa inna dzalika nasru, yang demikian itu menolong dia. Ada tuh saudara kita kaum muslimin udah mau nyekek botolnya dicekek gitu. Gimana ceritanya kita halang-halang? Banyak caranya. Kita tahu tabiat. Makanya sebaik-baik manusia mengetahui tabiat manusia. Ini orang gini, ini orang begini, ini orang begini. Tahu semuanya. Jadi cara problem solvingnya dia tahu ini, oh berarti ini kayak begini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Inilah yang disebut dengan kalau guru namanya guru merabbi. Kalau namanya guru, ini guru merabbi. Dia tahu semuanya keadaan sang murid. Walaupun kelihatannya sih dia tidak begitu peduli, tapi dia peduli secara batin. Al-Habib Umar, sang pengarang kitab ini, beliau sangat peduli kepada murid-muridnya. Disebutkan satu persatu dalam doanya di akhir malamnya. Kelihatannya namanya murid beliau kan banyaknya luar biasa, tapi disebutin
Allah kasih anugerah kepada beliau untuk menyebutkan nama murid-muridnya. Muridnya lagi ngaco, enggak jadi ngaco. Muridnya lagi ini, tersadarkan tuh. Penyebutan dari sang guru. Beruntung kita punya guru seperti itu, amin. Ayman an-nasr, arti dari sebuah pertolongan, antu hafidha alaih, engkau jaga dia. Engkau jaga, doain. Dia mendekat, kita mendekat. Dia menjauh, jangan kita halang-halangi dia untuk mendekat. Ada, kita punya murid, dia mendekat, kita deketin. Dia dekat, kita deketin. Tapi ketika dia udah mulai menjauh, jangan halang-halangi ketika dia mendekat. Biarkan. Paham nggak? Ini adalah rumusan untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min at-ta'arrudi li batshin wa ghadbin min al-jabbar, untuk mendekatkan, untuk membuat keonaran, kemudian perlawanan untuk mendapatkan murka Allah. Hati-hati, engkau jaga dia, jangan sampai dia mendapatkan murka Allah. Jaga. Waduh, dia udah mulai jauh nih dari ajaran kita. Doain. Doa enggak putus. Doa lagi. Ya, dia jatuh kecemplung, tetap ketika itu dia datang kepada kita, tangan kita masih kita terima, walaupun tuh dia hina, dina, habis dari comberannya maksiat. Semuanya lumpur, tapi itu lumpurnya maksiat, bukan lumpurnya God. Lebih kotor, lebih bau, lebih dari segala-galanya, hancur banget. Tangan kita tetap kita terima, nggak ada masalah. Kemarin kemana ibaratnya? Dalam bahasa kita, kemarin kemana ente? Iya gitu, iya emang kebanyakan orang mau jatuh dulu baru mau naik. Padahal ente udah tahu kan, merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya kita dekat dengan Allah. Kenapa ente harus jauh? Kan jauh dari Allah kan gak enak. Betul gak? Kita nih orang udah ahli ngaji, kita udah merasakan nikmatnya ngaji. Jauh dari ngaji gak enak. Hina, dina, perasaan kosong, mata gelap. Matanya sih bagus, luar biasa. Orang kacamata, kalau perlu dia pakai kacamata Ray-Ban, kacamatanya luar biasa, Bu. Atau terkadang pakai kacamata sapi atau kacamata onta yang gede. Masya Allah, dia tahu seperti itu. Ngelihat yang zahir tapi batin dia nggak tahu. Ente kan udah ngerasakan nikmat, kenapa ente keluar? Udah merasakan adanya AC, ente kenapa harus di lapangan? Gitu, capek-capekan. Ente udah merasakan sebuah ini, kenapa harus keluar? Masuk, gitu. Come back. Dia back lagi, come back lagi, come back. Gitu. Nggak ada masalah. Mau perbuatan manusia yang jahat sekalipun, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyampun, masa guru nggak ngampunin? Nabi aja ngampunin kepada umat yang pada belagu, yang udah pada jahat, yang udah pada ahli maksiat. Bahkan Nabi Muhammad yang menolong mereka. Syafaati li ahli kabari min ummati. Syafaatku terungkap untuk mereka yang mempunyai dosa besar di kalangan umatku. Baginda Rasulullah. Nah, orang yang mendapatkan keagungan Ramadan, dia mampu untuk memaafkan orang. Mampu. Walaupun dia dihina, dijelekin, diapain, tetap dia maafin. Iya, ana maafin ente. Sebelum ente datang sini, ana udah maafin ente. Masya Allah. Sebelum ente datang sini, ana udah maafin ente. Itu orang yang mendapatkan Ramadan. Orang yang mendapatkan hamasatu Ramadan. Orang yang mendapatkan keagungan Ramadan. Karena Ramadan bukan untuk cuma sekedar menahan makan dan minum, atau dengan istri kelas bawah. Apakah kita mau setiap Ramadan model yang kayak begitu? Nggak mau naik ke VVIP gitu. An tuhafidhu alaihi min an yanalahu dharar wal adha. Engkau jaga saudara engkau muslim itu jangan sampai dia kena bahaya. Jangan, jaga. Udah waktunya kita mau ngapain sih? Udah gini hari nggak mau sholat, ayo bismillah. Deketin. Kira-kira tuh dia ahli ngopi dah.
Ngopi bareng yuk, yuk. Di tengah-tengah kopi kita nasihatin. Tapi kalau dia ahli ngerokok, kita nggak perlu ngerokok. Oh ini kan dakwah, enggak. Itu namanya bukan kita narik, kita ditarik. Dia ahli ngerokok, kita mendeketin dia. Kemudian akhirnya kita ngerokok, ditarik dari kita. Harusnya kita apa? Seorang dai harusnya apa? Seorang dai harusnya apa? Narik dan jangan ditarik. Repot kalau ditarik. Gitu. Tarikannya dia lebih gede lagi daripada tarikan kita. Dakwah, ya, insya Allah, terus deketin, sentuh hatinya, Hewan aja kalau disentuh hatinya, dia tahu. Ini ada orang yang suka sama hewan ini, atau ada hewan dia tahu dengan feelingnya, dengan gharizahnya itu. Manusia yang mempunyai rasa sayang sama hewan dengan yang tidak itu beda. Min haitsu yashuru aw min haitsu la yashur. Dia tahu atau dia tidak tahu, dia merasa atau dia tidak merasa. Fa in kana zaliman, orang andaikan dia zalim, fa inna ad-darara waqi'un 'alaihi bi dzulmi, maka bahaya akan terjadi tersebab kezalimannya. Fakuffahu 'anil dzulmi, tolak dari kezaliman perlahan. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar di sini. Tolong saudara kita dari yang berbuat zalim, jauhin mereka dari kezaliman perlahan. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati, karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di hari kiamat. Fa anta tansuruh, ketika itu engkau sudah menolong dia. Idza kafaftahu an dzalika dzulmi, ketika engkau memisahkan dia dari kezaliman, berarti kita sudah menolong. Tolong. Ada saudara kita sesama muslim yang laki suka dengan dengan orang-orang kafir, tolak dengan berbagai macam doa zikir lepas. Kecuali orang yang non muslim tersebut dia masuk Islam, tapi dia harus kuat tentang keislamannya, boleh dinikahkan. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi betapa indahnya ketika kita menolong sesama muslim. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudara engkau yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wassalatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa بك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عد
لطاش صحبي والحمد لله في البر والتناهي